Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. What's up Voltagers? Mau bisa bangkit berdiri dan sorakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Mari semua tepuk tangannya. Memuji namamu, bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan
it belongs to you in every part. I won't pass this moment by. Oh, I just wanna praise you. Lift up your hands because of you. My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over. You ready to dance? Come on! That's it! Hey! You have filled me with your joy and over again. Yeah, I give every part of me. Oh, we give it all to you, Lord. Sing. Oh, I just wanna let you because of you. My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, because of you. My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Let's dance, come on. Whoa, oh, oh, oh. Feel it rise in my soul. Keep my praise on, keep my all. Come get ready, shout it loud. Jesus love makes me. Semua mulai bersama-sama, angkat tangannya seperti ini. Let's go. Ready? In 1, 2, 3 like this. Because of you, my heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won. Come on, louder. My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. My heart is alive.
sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oh, thank you Jesus. Coba bilang sama kanan kirinya, kamu ganteng, kamu cantik kalau kamu memuji Tuhan gitu ya. Wah, luar biasa loh. Senang bisa puji Tuhan sama-sama tempat ini. Sama-sama dengan kalian. Mari kita sembah Dia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Your name in all the earth, marvelous, glorious. You are our King of praise divine. Jesus, Jesus, name above all names we raise. Our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and see. Lift up your hands and see. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Oh, we praise you, Lord, we praise you, Lord. Say majesty, majesty, wonderful your name in all the earth. Marvelous, glorious, you are our King of praise divine. Jesus, name above all names we raise, our voice in praise. We lift up the name of Jesus. Yeah, blessed Redeemer, we lift our hands and sing, sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forever. Sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Yeah, mighty tower,
forevermore. Faithful, mighty tower, the glory of our Lord. One more time, sing holy, yeah. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore, yeah. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Oh, we praise you forevermore. We lifting up the name of Jesus. Oh, Jesus. Yes, Jesus, the name above all names. Oh, Hiramaya, Ramaya, say, na 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 na. We praise you, Lord. Come on, lift up your hands. Blessing, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Oh, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing, blessing and honor, glory and power, blessing and honor, yeah. Blessing and honor, Lord, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Oh, blessing and honor, glory and power, blessing and honor, give you, Lord, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Sing blessing and honor, yeah. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Yeah. Yesus, kami tinggikan Engkau, namamu dipuji dan disembah. Kami berikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Come on, lift up your hands. God's top agent. Praise Him, sing. Holy, holy. Come on. Faithful Savior. Sing holy, holy. Come on, praise Him with all your heart. We praise Him. Come on, praise Him, praise Him. Mighty, the glory of we praise you forever, the glory of our Lord. We praise you forever, the glory of our
our Lord. We praise you, the glory of our Lord. We praise you forever, the glory of our Lord. We praise you, the glory of our Lord. We praise you forever, the glory of our Lord. Oh, we praise you, the glory of our Lord. We praise you, the glory of our Lord. Yeah, the glory, oh, the glory of our Lord. The glory of our Lord. We praise you forevermore. Mari semuanya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, shout haleluya. Haleluya. Yeah. Yang mengasihi Tuhan, semua yang angkat tanganmu. Give you all the praise. We give you all the praise, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Dengan segenap hatimu, there is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. Oh, no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you, yeah. There is none like you. Oh, no one else can touch my heart like you do. Oh, yeah. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Mari semua yang angkat tanganmu, katakan tiada seperti kau. Oh, tiada seperti kau yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tiada seperti
tiada seperti kau. Iramaya seramaya na-na-na, senap hatiku, yeah. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau. Tuh, sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan tiada seperti kau. Kami memujimu Tuhan, tiada sepertimu. Senap hatiku, yeah. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Tak seorang pun, yeah. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Tak seorang pun, yeah. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau. Sekali lagi katakan, tak seorang pun, yeah, yeah. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Rahabai, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kudus. Setiap anak-anak angkat kedua tanganmu, katakan kudus. Surga bumi menyembahmu, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi menyembahmu, kudus.
kami semua menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Satu nama yang kami sembah, Yesus Kristus namanya. Satu nama yang kami muliakan, Yesus Kristus namanya. Tuhan kami itu Yesus. Dia sayang sama kami. Alkitab ini buktinya Tuhan. Thank you atas hadirat-Mu Tuhan. Rasanya gak mau lepas dari hadirat-Mu ini Tuhan. Thank you so much. Kami bisa merasakan surga itu dalam bumi. Hadirat-Mu itu Tuhan adalah surga di bumi Tuhan. Thank you so much. Kami mau duduk diam Tuhan. Mencatat, membaca, dan mendengarkan firman-Mu. Kami gak mau lepas dari hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Silakan duduk semua. Halo semua. Selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang Bible. Dan minggu ini saya mau sharing tentang Bible is true. Bible is true. Alkitab ini tidak pernah bisa dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Komik itu memang buatnya susah. Tapi tujuannya apa? Supaya kita cuma mengerti isi ceritanya kan. Cuma dapat serunya aja. Tapi kalau ceritanya selesai, akhirnya cuma jadi kenangan. Diingat, diceritakan sama teman-teman, cuman ya 1-2 aja. Aku sudah selesaiin komik A, komik B, komik C. Tapi ya begitu saja. Ya kan? Kalau buku pengetahuan tanpa mengecilkan fungsinya, tentang pengetahuan apapun itu menambahkan ilmu buat kita. Tapi tidak pernah bisa dibandingkan dengan ini. Alkitab ini. Siapa yang bawa Alkitabnya? Alkitabnya bisa diangkat dong. Siapa yang bawa Alkitab? Alkitabnya diangkat. Oh ada yang bawa Alkitab. Oh thank you. Alkitab bergambar ada gambarnya, enggak apa-apa. Alkitab yang berbentuk buku. Tidak pernah bisa dibandingkan Alkitab ini dengan buku manapun juga. Kenapa? Karena Alkitab ini firman Tuhan. Kalau komik buatan manusia menyenangkan hati. Tapi kalau firman Tuhan berkuasa. Katakan berkuasa. Berkuasa atas apa? Hidup kita. Buku pengetahuan menambahkan kita sesuatu. Tapi kalau firman Tuhan, dari gak benar jadi benar. Jadi benar jadi semakin benar kita. Firman Tuhan ini berkuasa. Bahkan di beberapa ayat Alkitab itu melampaui kemampuan dan pengetahuan manusia. Melampauinya. Kalau gak percaya kita buka ya di Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22 itu nulis gini. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Setelah 2200 tahun kemudian kita baru tahu abad 15 ternyata bumi ini bulat. Di Yesaya sudah tulis. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Ternyata sudah dijelaskan dari dulu bumi ini bulat. Ada lagi. Di Ayub. Ya, Ayub 26 ayat 7 ngomong kayak gini. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Isaac Newton baru membuktikan bumi itu ada di ruang hampa tahun 1600-an. Nah ini lebih lama lagi Alkitab ini. Alkitab ini tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun juga. Karena ini firman Tuhan. Buku yang semenyenangkan bestsellernya buku. Ini paling bestseller. Ini paling menjawab kebutuhan. Ini paling kita butuhkan. Kalau ngomong seru-seruan, cerita Alkitab seru banget. Kayak Esra kalau baca ceritanya Musa ya. Wow, kok bisa ya Tuhan itu belah laut terberau. Kok bisa ya orang mati itu bangkit. Kok bisa, itu paling seru. Nambah pengetahuan juga. Kayak gini-gini kayak Esra baca, oh iya ternyata kayak Esra tahu. Apakah cuman orang gereja aja yang tahu kalau Alkitab ini true? No. Esra ada slide-nya ini. Beberapa orang besar di dunia. Yang pertama, itu ada
Abraham Lincoln, dia ngomong kayak gini, saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan dari juru selamat dunia dikomunikasikan kepada kita melalui buku ini. George Washington juga ngomong, mustahil bisa mengatur dunia dengan benar tanpa Tuhan atau Alkitab. Ratu Inggris ngomong juga, Alkitab adalah dasar dari kehebatan Inggris. Orang besar dunia aja baca Alkitab juga, tapi tahu nggak, apa yang kita punya ini amat sangat berharga. Apa yang kita punya ini amat sangat luar biasa. Sudah berharga, luar biasa, keren. Terus kenapa kok nggak dibaca? Sakit ya. Tapi kalau sakitnya itu firman Tuhan dalam hati, itu mengubahkan ya. Emang apa sih Kak Alkitab itu? Emang apa sih Kak Alkitab itu? Apa sih Alkitab itu Kak? Apa? Kalau mau catat baik-baik yang pertama, Alkitab itu isi hatinya Tuhan buat kita. Alkitab itu isi hatinya Tuhan buat kita. Kenapa kok dibukukan kayak gini Kak? Kenapa kok dicatat? Kak Esra ada gambaran, coba noleh Kak Esra semua. Kak Esra itu sering di WA papanya Kak Esra. Kalau malam, Esra pulang enggak? Atau Esra ada jahe di meja, jahe anget di meja. Kadang kan hujan, ada jahe anget di meja. Pas Kak Esra baca chatnya itu, Kak Esra belum merasakan jahe anget itu. Tapi Kak Esra sudah tahu dari tulisan chatnya papanya Kak Esra. Oh, isi hatinya papaku itu apa? Papaku itu care sama aku. Papaku itu sayang sama aku. Kak Esra belum minum jahenya tuh. Tapi Kak Esra sudah tahu isi hatinya. Sama kalau kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, makanya harus sungguh-sungguh. Pas kita baca, oh ini Roh Kudus kasih sesuatu dalam hatiku, ini buat aku ini. Walaupun aku belum sampai di sana, tapi aku sudah merasa dikasihi. Itu isi hatinya Tuhan. Kak Esra juga sering di WA mamanya Kak Esra. Kalau mamanya Kak Esra sering kali kayak gini. Kita mau membandingkan ya. Esra jangan lupa ini, jangan lupa ini. Oh adik jangan lupa dikasih uang ya. Ini dikasih. Kak Esra tahu, Kak Esra belum melakukannya. Bahkan kalau Kak Esra mau lupa sesuatu, Kak Esra belum lupa ini. Baca teksnya mamanya Kak Esra. Kak Esra ngerti isi hatinya mamanya Kak Esra. Supaya Kak Esra berjaga-jaga. Tahu kenapa Alkitab ini ditulis? Ini tuh isi hatinya Tuhan dan ini bukti kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Pernah gak dicat sama mama papanya? Pernah ya? Sebelum kalian mendapatkan, oh ada pizza di rumah. Wow. Pas kalian baca aja chat itu, kalian masih ngerasa, wow, mama sayang sama aku, papa sayang sama aku. Aku dibawakan pizza. Itu juga dengan buku ini. Kita buka ya, di Matius 22 ayat 34-40. Matius 22, 34-40. Ini itu isinya seluruh Alkitab. Ayat 34, ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, perhatikan baik-baik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada hukum kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semoga pas ayat ini dibacakan, kita semua jadi tahu. Dan Kak Esra beriman, kita semua jadi tahu. Alkitab ini ada supaya kita ngasih tahu, kita bisa sayang sama Tuhan Yesus. Sayang sesama kita juga. Mengikuti ini tidak susah. Kalau belum pernah mengikuti ini, ayo ikuti sekarang.
tidak pernah susah melakukan isi hatinya Tuhan. Kenapa? Kita kasih gambaran lagi ya. Kaisra itu pernah diminta tolong pasang lampu sama papanya Kaisra. Terus tak kira kan cuman dia sudah pasang lampu. Tapi kalau papanya Kaisra itu selalu nyediain lampu, tangga, sudah. Itu yang dibutuhkan. Semua yang dibutuhkan untuk Kaisra pasang lampu disiapkan. Sama kayak kalau kita melakukan firman Tuhan ini loh. Tuhan sediakan segala sesuatunya. Enggak susah untuk mengasihi Tuhan. Baca di Alkitab. Enggak susah mengasihi sesama kita. Baca di Alkitab. The Bible is true. Kalau kita belum pernah membacanya, ayo baca. Atau sudah lama gak baca. Atau kalau aku pelajaran agama aja gak baca. Waduh. Soalnya buka Yesaya. No. Isi hati Tuhan itu ada di sini. Kenapa harus setiap hari bacanya? Kaisra juga mikir, iya kenapa ya? Oh iya, Kaisra baru tahu pas nyiapin ini. Oh iya ya. Kalau sekali baca, Kaisra gak mungkin ingat semuanya. Tapi kalau Kaisra berkali-kali baca, Kaisra bisa jadi ingat. Terus Roh Kudus bisa tuntun Kaisra untuk melakukan semua hal yang ada di Alkitab ini. Kalian juga bisa. Gak susah melakukan isi hati Tuhan. Itu mudah. Asal kita mau aja. Semuanya itu, tangganya, lampunya disiapin sama Tuhan. Kamu disuruh ngampuni orang. Kak, aku disuruh mengampuni orang pas baca Alkitab, Kak. Baca ceritanya Esau. Kok tambah ketemu sama orang ini terus ya? Lah itu. Pas aku baca Esau, dia ngampuni saudaranya. Loh, aku juga mau ngampuni temanku, tapi kok aku masih takut tuh, Kak. Tiap hari ditemuin orang yang bermasalah sama aku. Lah itu tangganya, itu lampunya. Ya sudah ampuni, say sorry dulu. Gak susah. Kak, aku mau baca firman Tuhan tiap hari. Tuhan pasti sediakan cara supaya kita bisa tiap hari baca Alkitab. Pasti ada waktu untuk kita bisa baca ini. Karena Bible itu beneran. Kita baca ini loh, kayak serah percaya yang di rumah itu. Yang lagi gak enakan sama mungkin kiri kanan atau siapa pas baca. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pasti tak dalam hati. Ya, saya yakin itu karena firman Tuhan ini berkuasa. Ini isi hatinya Tuhan. Selain isi hatinya Tuhan, Alkitab ini juga pemberi tuntunan. Ngomong sama-sama pemberi tuntunan. Kurang kenceng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Kita buka ya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 8 ayat 34 sampai 38, 39 lah ya. Ini nanti Kak Esra lanjutin di timur. Kalau kalian online terus kalian penasaran apa poin ini kelanjutannya di timur, nanti Kak Esra baca semuanya. Yang di barat, yang di online ini 34 sampai 39 aja. Kalau kalian mau tahu datang ke timur ya. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Perhatikan ini baik-baik ya. Ketika Filipus membaca nas atau firman Tuhan itu, sida-sida ini gak ngerti sebenarnya. Tuhan suruh Filipus datang ke sida-sida ini di suatu jalan, ketemu,
dijelaskan, dibacakan. Saat sida-sida ini berjumpa dengan firman Tuhan, perhatikan. Dan lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Orang yang berjumpa dengan firman Tuhan pasti mengalami perubahan, mengalami yang namanya tuntunan. Sida-sida itu nggak tahu sebenarnya siapa juru selamat, tapi pas baca firman Tuhan, dapat tuntunan dia. Aku langsung mau dibaptis. Boleh nggak aku baptis di situ? Boleh. Filipus ngomong, asal kamu percaya segenap hati, langsung aja baptis. Setiap orang yang membaca firman Tuhan menerima tuntunan. Kalau orang nggak baca firman Tuhan, bisa hidup. Bisa hidup, iya. Tapi arahnya belum tentu benar. Belum tentu benar. Bisa aja ngomong kalau, ya bohong putih enggak apa-apa. Asal gak ada yang tahu. Mencuri 1.000 enggak apa-apa lah, jangan sampai 1 miliar. Loh, atau lihat video mama papa nggak tahu, mama papa kan nggak boleh ini, tapi mama papa nggak tahu, boleh lah, it's okay. Tetap hidup, tetap bernafas, tetap bisa makan nyam, tetap. Tapi dia tidak menemukan tuntunan yang benar, tapi akan melenceng ke kiri dan ke kanan. Gak karu-karuan hidupnya. Pertama sekali gak baca firman Tuhan, hatinya gak teachable. Waduh, gak kerasa apa-apa, gak apa-apa lah kak. Sehari gak baca firman Tuhan aku sudah tahu ceritanya dari kejadian sampai wahyu. Aku tahu kak, beda tahu sama menerima tuntunan itu. Kalau orang menerima tuntunan itu kayak gini loh. Dibacakan firman Tuhan sama Filipus, hatinya ini langsung tergerak. Oke, aku harus berubah. Itu orang yang berjumpa dengan firman Tuhan menemukan tuntunan. Langsung dibaptis dia. Kalau kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita baca benar-benar, oh ternyata ini tuh gak boleh, gak berkenan di hadapannya Tuhan. Oh ternyata Tuhan itu sayang aku sebenarnya. Terus aku ngapain kok menghakimi diriku sendiri, ngomong aku gak layak, aku bajunya gak kayak dia, aku tubuhku gak kayak dia. Tapi Tuhan ini ngomong beda di firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini karena berkuasa, ketika kita baca kita mengalami tuntunan Tuhan. Alkitab itu senyata itu, makanya bisa berbicara di hidup kita. Alkitab itu seberkuasa itu, makanya pas kita baca, hati kita itu jadi ada, aku something wrong ini dalam hatiku ini. Pas baca firman Tuhan ini kok, kayaknya aku harus berubah ini. Tapi, kebenaran ini gak akan pernah bisa kita rasakan kalau kita gak benar-benar mengalami yang namanya Bible is true. Kalau kita gak benar-benar mengalaminya. Kayak saya gambarkan dengan satu hal ini ya. Siapa yang di sini suka double cheeseburger? Kaisra punya sesuatu. Siapa yang suka double cheeseburger di sini? I have something for you. Wait. Tunggu dulu. Kalian kok tahu ini double cheese? Kak Esra belum ngomong ini double cheese. Bayangin kalau double cheese ini enak enggak? Tapi Kak Esra, seumur hidupnya Kak Esra taruh aja. Kak Esra lihatin aja. Terus kalau Kak Esra pingin ya Kak Esra, buka-buka dikit. Gak betul, taruh aja. Enak gak ini? Kebenaran itu kayak kita punya double cheeseburger. Di depan mata kita,
Kita lapar jam 13.56 ini. Kita lapar terus. Gak usah wis, kita taruh aja. Itu kayak kita punya Alkitab nih. Berkuasa nih. Isi hatinya Tuhan di semua hal itu ada di sini nih. Penuh tuntunan nih untuk hidup nih. Terus kita tiap hari. Gak usah lah. Bye. Sayang gak? Oh, kalau mau tak ambil Kak. Kenapa untuk makanan yang mengenyangkan sedikit, beberapa menit. Kita rasanya, tapi kenapa untuk mengenyangkan roh kita, tuntunan hidup kita kok, ya biasa aja. Jawab Kak Esra. Hah? Lebih penting mana? Hah? Lebih penting mana? Jawab dulu Kak Esra. Tunggu dulu. Ini baru puncaknya. Jawab Kak Esra baik-baik ya. Kalau makanan itu mengenyangkan kita ya paling 2 jam. Kalau badannya besar mungkin ya 1 jam. Wow! Kenapa Alkitab yang menuntun hidup kita sehari-hari sering kita tinggal? Padahal ini nyata dan berkuasa. Lebih penting mana? Yang mengenyangkan perut kita atau yang menuntun hidup kita? Menuntun. Kalau soal makanan Kak, mama papaku itu tiap hari ngingetin aku. Tapi kalau firman Tuhan, keputusan pribadi. Amin. Jadi kalau kebenaran ini atau sesuatu yang berharga ini tak biarin. Ya aku gak bisa ngalami apa-apa. Aku ya enggak kenyang. Tapi kalau oke, aku buka. Aku mau merasakannya. Kira-kira aku harus ngapain? Harus. This is so good. This is so really good. Kebenarannya ini kejunya enak, dagingnya enak guys. Balik lagi. Kalau kita mau mengalami kebenarannya Alkitab, kita harus ngapain? Membaca dan melakukannya. Ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Kalau cuman buka aja, ya gak ngalami apa-apa. Kita harus baca dan melakukannya. Gak cuman kayak burger ini dibuka aja. Tapi perlu kalau firman Tuhan ini harus kita baca baik-baik, sungguh-sungguh. Lalu kita lakukan. Kalian semua ngerti kan? The Bible is true. Setrue itu? Iya. Main musik bisa maju semua. Ya. Kak Esra mau tanya lagi satu hal. Siapa yang di sini sudah lama gak baca Alkitab selain di gereja? Oh, thank you jujur. Thank you jujur. Siapa yang tahu kalau the Bible is true? Isi hatinya Tuhan ada di sini dan ada tuntunannya Tuhan ada di sini. Siapa yang mau tiap hari baca? Mau ya? Siapa yang mau kayak tadi mengalaminya? Gak cuma lihat aja. Mau ya? Jangan sampai double cheeseburger ini. Jangan sampai firman Tuhan ini cuma ditaruh. Dibaca dan kurang kencang dibaca dan Mari kita bangkit berdiri semua. Roh di sini. Alkitabnya boleh dibawa, ditaruh di dada gini. Ngalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah.
sekarang. Roh Kudus, Kau hadiri di sini, oh, mengalir dalam hujan kami, berhembuslah berkat. Yang gak bawa Alkitab, taruh kedua tanganmu di dada. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Oh. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam hujan kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi, jamah setiap hati, jamalah setiap hati kami, mengalirlah, alirlah sekarang. Roh Kudus, Roh penuhi, oh, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Tadi yang mau tadi menjadikan Alkitab ini tuntunan hidupnya karena dia tahu the Bible is true. Yang mau buat komitmen hari ini, mau baca, mau melakukannya, angkat tanganmu. Kalau bawa Alkitab, tangan kanan aja, enggak apa-apa yang diangkat. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan. Ikuti doanya Kak Esra ya. Tuhan Yesus, thank you buat Alkitab ini. Hari ini kami tahu Tuhan, Alkitab ini isi hatimu. Alkitab ini penuh dengan tuntunanmu. Allah Roh Kudus, tuntun kami. Setiap kali kami baca, setiap kami mau melakukannya, tidak ada keraguan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami. Kami pegang Alkitab kami. Mulai hari ini, kami mau baca ini setiap hari dan melakukannya seumur hidup kami. Thank you Tuhan. Kami mengasihi-Mu di dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus Penuhi. biar kesukaan akan firman-Mu itu yang membuat kami bertumbuh, yang membuat kami semakin cinta Yesus. Jamah setiap kami Tuhan.
this place. Mengalirlah sekarang. Jamalah, Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Amin, amin. Siapa yang bawa Alkitabnya hari ini? Alkitab fisik. Oke, baru 1, 2. Kita mau sama-sama janjian yuk. If the Bible is true, walaupun mungkin kamu punya gadget, kamu punya apa itu, handphone ya, yang kamu pakai. Tapi kita mau bawa Alkitab sama-sama yuk. Kita biasakan lagi untuk bawa Alkitab fisik. Oke? Alkitabnya bisa dibawa Sabtu depan waktu kalian beribadah. Kalau boleh tahu, ada nggak yang baru pertama kali hadir ke ibadah Voltage? Ada? Ada 1, 2. Wah, oke. Kita semua lihat teman-teman ini ya. Ada 2 juga di sebelah sana and 1 di sana juga. Kita lihat semuanya dan hitungan ketiga kita bilang welcome home. Siap? Kerumunin, lihat mereka. 1, 2, 3. Welcome home. Senang sekali ketemu sama teman-teman baru hari ini. Dan yang lebih keren nih, siapa yang ngajakin temennya tadi ke sini? Ada angkat tangan? Wah, itu yang ngajakin sebelahnya ya. Oke, kita lihat yang ngajak terus kita bilang you are so winner. Siap? 1, 2, 3. You are so winner. Tadi kakak ketemu sama 1 orang anak, terus dia bilang, ini aku save a seat 2 buat teman sekolahnya anak Petra katanya. Terus kakak, wah keren banget, kamu gimana cara ngajaknya? Ya aja katanya gitu. Terus kakak kayak, oh that simple ya. Ternyata semudah itu loh buat membawa jiwa-jiwa ketemu sama Tuhan di tempat ini setiap hari Sabtu. By the way, yang bingung gitu ya, gimana cara daftarnya AOG Conference? Hari ini itu adalah hari terakhir. Siapa yang ikutan AOG Conference? Wah banyak ya, kakak juga udah daftar. Make sure kamu daftar karena apa? Karena di situ kita akan sama-sama dibakar lagi apinya. Api kebangunan rohani. Bukan cuma buat teman-teman yang youth atau teens. Tapi juga buat kita Voltagers. Jadi gak usah sungkan. Kan saya Voltage. Ngapain saya daftar AOG? Tenang. Kita ini satu gereja. Gak ada yang punya kerajaan sendiri. Semuanya satu. Jadi kalau Koko Cece-nya lagi ada AOG Conference, kita juga ikut, kita juga mau dapatkan apinya ya. Oh by the way, hari ini terakhir ya, yang bingung gimana caranya tanya kakak CGL. Atau kamu buka aplikasi, ada di GMS Church ya. Terus karena minggu depan AOG Conference, dan itu ada di jamnya Voltage. Voltage-nya kita akan pindahkan ke online. Who's excited for online? Nanti kalau ikut AOG Conference, pulangnya malam atau besoknya minggu ibadah sendiri ya. Join online, ikutan. Kita udah prepare yang terbaik buat teman-teman ya. Terus satu lagi. Kita ketemu lagi kapan? Jangan bolos terus ya. Minggu depan kan AOG Conference. Gak perlu datang ke sini untuk ibadah. Kecuali kamu peserta AOG Conference. Minggu depannya lagi baru join ya. Minggu depannya lagi kita ada Bible is. Nah karena bulan ini spesial kita ada Bible series. Jadi ikuti ya Bible series kelanjutannya di minggu ketiga. Kita mau berdoa buat dikeluarkan sama-sama persembahan terbaiknya. Kakak bangga sama anak-anak Voltage. Kalau bawa persembahan itu semuanya langsung tanpa diminta, langsung pakai movement atau sikap yang terbaik. Kalian kasih ke Tuhan. Kita mau kasih ke Tuhan ya.
Kita berdoa sama-sama, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih. Karena hari ini kami masih bisa memberi untuk Tuhan. Sekalipun ini mungkin bukan uang kami, tapi kami percaya suatu hari nanti ketika kami punya uang sendiri, kami akan juga memberikannya untuk Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan akan dipakai untuk membangun 1000 gereja lokal yang kuat. Dan kami akan melihat 1 juta murid yang diselamatkan. Kami nggak lihat ini sebagai sebuah rutinitas karena kami harus mengasih persembahan, no. Tapi karena kami tahu ada pekerjaan misi yang akan Tuhan kerjakan lewat pemberian kami. Kami memberi dengan sukacita, biar Tuhan yang memberkati orang tua kami, pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil. Sehingga ada berkat untuk orang tua kami nikmati bersama sekeluarga. Ada berkat untuk mereka tabung dan ada berkat untuk mereka taburkan di dalam persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau memberikannya dengan sukacita. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang tidak akan pernah berkesudahan mengalir di hidupmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya dijadikannya all voltagers, God's top agent. Wherever you are, we believe that God will send you there for a reason. To win more souls. Untuk memenangkan lebih banyak jiwa bagi Kristus. Di dalam nama Yesus, kami menerima berkat yang terbaik ini. Dan kami akan pulang dengan sukacita penuh. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan karena Alkitab, kebenaran firman Tuhan menyertai kami juga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. See you and God bless you. Love you all. The Lord is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, there is no one else like you.